Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita lanjut ya, teman-teman. Tim evakuasi di lokasi kejadian, teman-teman. Seperti ini ya. Nih. Kita kesini biar lebih jelas nih, teman-teman ya. Untuk cuaca hari ini sangat cerah sekali, teman-teman, membantu tim evakuasi untuk menyelamatkan harta benda yang tersisa. Mungkin mudah-mudahan ini jenazah bisa ditemukan lagi ya. Soalnya tadi siang tadi pagi Wakil Presiden Republik Indonesia sudah meluncur ke TKP, dan untuk saat ini dilanjutkan oleh tim Basarnas juga, teman-teman. Ini kita bisa lihat dari kejauhan ya, karena ini zona paling berbahaya sih sebetulnya ya, berbahaya, teman-teman. Bisa dilihat di layar kaca ya. Nih untuk terjadi longsornya itu di atas Gunung Burangrang, teman-teman, atau di puncak Gunung Burangrang tuh, teman-teman. Kelihatan kan? Ini tertutup kabut. Ya, seperti ini. Jenazah yang sudah diketemukan sekitar 30 jenazah kalau nggak salah ya, teman-teman. Nah, mudah-mudahan ini bisa terselamatkan lagi ya, bisa terangkat apabila masih ada jenazah yang tertimbun. Untuk lokasi di depan kita ini sekitar 20 sampai 30 rumah nih, teman-teman ya. Dan semuanya habis, tak tersisa, dengan jumlah kakak sekitar 50 kakak. Di sini habis semua, teman-teman, dan sebagian ada yang mengungsi, teman-teman. Satu keluarga hilang dengan jumlah satu rumah itu sekitar 12 orang ya, sampai saat ini belum bisa ditemukan. Penyisiran untuk jenazah itu difokuskan di area sungai ya, area Sungai Dadakan, teman-teman. Ini semakin siang semakin banyak yang datang ya. Media semuanya berkumpul di sini, teman-teman. Dari media lokal semuanya terkumpul. Dan untuk informasi orang hilang ini di kisaran 80 orang masih belum bisa ditemukan, teman-teman. 80 orang masih belum bisa ditemukan karena kemarin itu hujannya sangat ya, cuaca memang tidak mendukung. Ini hari kedua ya, hari kedua pasca bencana banjir bandang dan lumpur dari atas Gunung Burangrang, teman-teman. Untuk masuk ke area ini termasuk zona merah ya, tidak semua bisa masuk karena ini disterilkan dulu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, teman-teman. Kita akan mulai ke sebelah kanan, geser sebelah kanan.
Oke teman-teman, ini di sebelah kanan, tepatnya di belakang rumah yang terselamatkan teman-teman. Coba kita akan masuk ke zona. Mungkin ini tidak steril teman-teman ya, kalau memang cuaca hujan lagi, ini zona tidak steril. Rumah satu rumah ini langsung bibirnya kena dampak. Dan ini paling bawah ya, kita ke sebelah sini teman-teman. Alhamdulillah kita ada akses untuk masuk. Kalau malam ini nggak bisa teman-teman di sini. Lebih dekat. Ini kita masuk zona merah ya. Kita lihat tim evakuasi dari tim Basarnas, TNI dan Polri semua masuk ke zona ini teman-teman untuk menyisir para korban ya. Mudah-mudahan ada yang bisa diselamatkan ya. Ini mungkin ada jenazah kan? Belum? Kita lebih dekat teman-teman. Tim Basarnas dibantu TNI Polri semua antusias teman-teman. Ada satu motor yang bisa diangkat. Kelihatannya ada 2 motor tuh teman-teman tuh. Tuh 2 motor teman-teman. Kami ya lokasi bumi sah Pak. Gimana? Pali dia ya bumi di dia. Ya bumi masuk. Iya bumi. Oh, bumi mah di pali dia unggul. Oh, di Pali dia. Ini yang tersapu mungkin dari zona ke sebelah kiri ya teman-teman. Ini motor ya. Jadi sekitar 3 unit motor ditemukan teman-teman. Ada kemungkinan besar di gundukan ini ada lagi yang lainnya teman-teman. Oh, udah ada 6 teman-teman. Udah ada 6 unit motor yang bisa dievakuasi. Kalau jenazah Pak belum ada yang tambahan ya? Dari atas. Dampak paling dahsyat ya untuk tim evakuasi. Kita lihat dulu, gunung lumayan mendukung untuk cuaca saat ini, lumayan ya, tidak ada hujan karena ini cuaca panas teman-teman.
tim relawan sampai saat ini masih berjibaku teman-teman. Ini zona paling berbahaya sebetulnya untuk kita ambil gambar di sini. Kita fokus di titik lokasi pertama teman-teman, di tengah ya, seperti ini. Di sini rumah teman-teman ya, yang di bawah ini rumah. Ini sekitar kedalamannya dulu sekitar 5 sampai 6 meter di sini ya. Teman kerap. Lokasi kita. Oke, mantap. Siapa teman-temannya? Tolong gitu. Si apa mau ke sini nih? Enggak Dari kita mau ke Bekasi. sini. Oke. Saudaraku, jadi kita juga sering melihat di kemarin Pak KDM ke Aceh, ke Sumatera ya, Ya. di Padang sama di Medan. Ternyata lihat di TV saudara kita. Sekarang di hadapan mata Pak, malam Sabtu, dan kita doakan ini yang terakhir untuk Bandung Barat, dan saya juga merasa terpanggil untuk memberikan support kepada para petugas, dan semoga kejadian ini tidak terulang lagi seperti ini. Oke. Teman, Sehat selalu. sehat selalu. Oke. Mantap. Teman-teman, ini dari channelnya teman saya, teman-teman hadir di sini untuk memberikan informasi untuk semuanya, dan mudah-mudahan para korban yang ada di wilayah ini, khususnya yang terdampak banjir bandang dan lumpur dari atas Gunung Burangrang ini, segera bisa ditemukan teman-teman, karena begitu banyaknya dari korban-korban yang ada di wilayah ini, sehingga bisa data banyak dari TNI dan Polri membantu, juga Basarnas, BNPB, semuanya ikut andil di sini teman-teman. Diperkirakan masih banyak jenazah yang tertimbun oleh material-material yang terbawa oleh banjir bandang di sini teman-teman. Baik, kita lanjut teman-teman. Di lokasi yang hadapan kita ini dulu adalah kebun, dan yang paling mencengangkan ini ada teman-teman. Ini adalah rumah. Rumah ini sekitar 7 meter ya. Dan sekarang ini menjadi rata. Makanya ini kedalamannya sekitar 7 meter teman-teman. Oke. Semua warga antusias membantu evakuasi teman-teman. Informasi yang kami dapat dari obrolan warga bahwa di sini terdapat sekitar 25 sampai 30 rumah teman-teman, dan menjadi korban keganasan dari banjir bandang dan lumpur Gunung Burangrang. Ini hari kedua ya pasca kejadian teman-teman. Di hari kedua pasca kejadian, dan sangat menyedot perhatian media massa dari berbagai media teman-teman, hadir datang
untuk memberikan informasi yang valid mungkin, karena ini duka untuk Desa Pasir Langu ya teman-teman. Sejarah Pasir Langu ini baru pertama kali terjadi seperti ini. Mudah-mudahan ini yang terakhir teman-teman ya, tidak terjadi lagi bencana-bencana seperti ini. Cisarua, Kabupaten Bandung gitu ya. Bandung Barat. Kabupaten Barat. Bandung Barat, Kecamatan Cisarua. Ya. Untuk para relawan teman-teman dibagi beberapa zona ya, khusus zona ini zona utama. Kita tahu zona utama teman-teman, ini zona utama, dan untuk para TNI difokuskan ke hulu teman-teman. Untuk Polri di tengah ya, juga Basarnas difokuskan di sebelah sini tuh teman-teman ya. Jadi terbagi supaya lebih cepat mungkin ya teman-teman. Untuk informasi alat berat masih menggunakan eskavator lumayan kecil ya teman-teman, belum bisa menggunakan eskavator secara skala besar karena zona yang ini zonanya zona di bawah teman-teman, dengan kedalaman lumpur hampir sekitar 6 meter. Makanya untuk sementara waktu mungkin cukup dengan alat berat yang tidak skala besar ya, skala berat ini cukup mini ya, mungkin disebut mini juga boleh teman-teman ya. Masih menggunakan alat berat 1 unit eskavator teman-teman. Balik langsung mangkat ya tuh. Dipu Pak, dipasang itu, ini tentunya silang Pak. Ini kondisi terkini teman-teman, kondisi terkini di lokasi bencana banjir bandang dan longsor. Kita naik aja teman-teman ke atas ya.
Kemana sih? Udah. Cuaca langsung mendung teman-teman. Pukul setengah 1 atau 13.30. Ini mendung lagi. Sama aja, Pi. Pi, sama aja. Kayaknya seperti mau turun hujan lagi teman-teman. Logistik untuk makan. Oke. Ini langsung hujan teman-teman. Sudah mulai turun lagi hujan. Untuk sementara waktu mungkin para relawan untuk meninggalkan zona ini karena takutnya di atas Gunung Burangrang ini akan terjadi longsor susulan teman-teman. Akan terjadi longsor susulan. Terus ini memungkinkan nanti timbul bencana baru lagi teman-teman. Jadi mudah-mudahan doa dari semuanya, mudah-mudahan tidak terjadi hujan lagi ya teman-teman, untuk memperlancar evakuasi. Karena ini membutuhkan banyak orang ya. Karena ini titik kedua. Titik pertama yang terjadi di Desa Pasilang itu di daerah Pasir Kuning teman-teman. Sedangkan ini Pasir Kuda ya. Dan ini zona paling ekstrim teman-teman. Karena dimungkinkan jenazah terkumpul di sini. Ini menyapunya sekitar berapa kilo ya? Tidak tahu teman-teman. Ini sangat jauh sekali teman-teman. Ini akses menuju ke zona merah sebetulnya teman-teman. Ini sebetulnya dilarang masuk untuk ke sini karena ini tidak aman sementara waktu karena hujan nanti akan turun lagi. Dimungkinkan atau dikhawatirkan longsor susulan dari Gunung Burangrang ini terjadi lagi. Makanya semua mungkin mohon diperhatikan untuk keselamatan masing-masing teman-teman. Ya, ini cuaca mulai tidak mendukung setelah tadi sekian lama panas dan sangat cepat sekali berubah cuaca menjadi
rintik-rintik hujan teman-teman. Oke, sip. Nih. Ini ada tambahan personil dari Polri, teman-teman. Kelihatannya airnya begitu besar sekali ya. Padahal di sini bukan sungai yang biasa mengalir airnya deras. Ya. Ini lagi dapat motor satu, Pak. Hah? Ini udah videokan motor. Oke nih, dapat motor satu, teman. Ini akan tidak mengungsi, Kang. Iya, nyanak kelacuk. Nyana kelacuk. Oh ya, sok segera untuk berkemas karena cuaca semakin ekstrim. Ya, Pak. Ini jalan ke belakang rumah yang terselamatkan, teman-teman. Sekitar ada 3 rumah dari sekian banyak rumah yang tertimbun. 3 rumah bisa selamat ya, teman-teman. Pak, jalan sini, Pak. Nggak ada jalan sini, Pak. Jim. Ini paling aman. Ya, Pak. Ini dia. Jadi dari sekian banyak rumah atau puluhan rumah yang tertimbun, rumah 1, 2, 3 rumah, teman-teman. Ini ada yang terselamatkan. Padahal ini zona merah, teman-teman. Kita kembali ke titik awal. Ya. Kedahsyatan dari banjir bandang ini bisa kita lihat, teman-teman. Oh, ini dulunya sekitar 10-15 meter ke bawah. Sampai saat ini bisa terlihat, teman-teman, seperti ini. Tadi kita dari sebelah sana, kita ambil gambar dari sebelah sana, teman-teman, supaya lebih jelas. Dan mungkin kita akan sambung lagi di nanti setelah sholat zuhur ya, teman-teman. Setelah sholat zuhur kita akan sambung lagi. Terima kasih untuk semuanya telah menonton hingga selesai. Terima kasih.